Halo teman-teman StanBrain, kembali lagi dengan aku, Agung, tutor tes potensi akademik kamu. Pada kesempatan kali ini, aku akan bantu kamu untuk belajar materi barisan dan deret. Sebelumnya, pasti kamu sudah pernah belajar materi barisan dan deret ini pada tingkat SMP, bahkan pada tingkat SMA saat ini. Yang menarik adalah materi barisan dan deret ini sering banget loh muncul di soal SPMB PKN STAN. Maka dari itu, kamu harus memperdalam lagi ya untuk materi barisan dan deret ini. Yuk kita mulai membahasnya. Aku mulai jelaskan dari barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki beda tetap. Dan suku pertamanya itu U1 dilambangkan dengan huruf A atau awal. Karena barisan aritmatika ini memiliki beda yang tetap, yaitu bedanya adalah disimbolkan dengan B, maka dapat dituliskan suku pertamanya adalah A, ditambah B menjadi A plus B. Suku ketiganya adalah suku kedua ditambah B. A plus B ditambah B menjadi A plus 2B. Selanjutnya, suku keempatnya adalah suku ketiga ditambah B. A plus 2B ditambah B menjadi A plus 3B. Nah, di sini ada contoh barisan aritmatika. Ada bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Pada barisan ini, kamu bisa simpulkan bahwa suku pertamanya ini, U1-nya adalah senilai 1. Dan bedanya adalah senilai 2. 2 itu kamu dapat dari 3 dikurang 1. Atau bisa juga dari 5 dikurang 3. Jadi berdasarkan teori tersebut, dapat kamu simpulkan bahwa suku ke N dalam barisan aritmatika dapat dituliskan sebagai UN sama dengan A plus N-1B. Jadi apabila ditanyakan U7 adalah A ditambah 7 dikurang 1 adalah 6 dikali B. Jadi U7 adalah A plus 6B. Sedangkan apabila U9 yang ditanyakan, langsung saja 9-nya kamu kurangkan dengan 1. Jadi U9 adalah A plus 8B. Selanjutnya ada deret aritmatika. Deret aritmatika artinya adalah penjumlahan N suku pertama barisan aritmatika. Jadi apabila yang ditanyakan adalah S7, artinya adalah penjumlahan dari suku pertama hingga suku ke-7. Dan untuk cara menghitungnya adalah menggunakan rumus N per 2 dikali 2A plus N-1B. Nah, untuk materi barisan dan deret ini, apakah ada triknya untuk mengerjakannya dengan cepat? Tentu saja ada. Kamu bisa gunakan brainwaves. Brainwaves-nya adalah B sama dengan UY dikurang UX per Y dikurang X. Contohnya U7 dan U3. Bedanya adalah U7 dikurang U3 dibagi 7 dikurang 3. Aku ulangin lagi ya. Jadi brainwaves-nya adalah B sama dengan suku ke Y dikurang suku ke X dibagi Y dikurang X. Untuk memperdalam pemahaman materi kamu tentang barisan dan deret ini, yuk kita coba kerjain latihan soalnya. Selanjutnya, kita coba kerjakan contoh soal yang pertama. Jika suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 13 dan suku ke-6 barisan itu adalah 25, maka suku ke-76-nya adalah pertama-tama yang kamu ketahui adalah suku ke-3 yang bernilai 13. Dapat kamu tuliskan sebagai U3 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 dikali B. 2B
itu sama dengan 13. Selanjutnya adalah suku ke-6 yang bernilai 25. U6 sama dengan A ditambah 6 dikurang 1, 5 dikali B yang bernilai 25. Selanjutnya kamu bisa gunakan brainwaves untuk mencari nilai bedanya. B sama dengan suku ke-6 dikurang suku ke-3, 25 dikurang 13, yaitu 12 dibagi 6 dikurang 3. Dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi di sini kamu sudah mengetahui nilai bedanya, yaitu sejumlah 4. Yang selanjutnya harus kamu lakukan adalah mencari nilai A-nya. Kamu bisa gunakan persamaan yang pertama, yaitu A plus 2B sama dengan 13. Karena A ditambah 2B itu sama dengan 13 dan B-nya itu senilai 8, maka A ditambah 2 dikali 4 yaitu 8 itu sama dengan 13. Selanjutnya, kamu dapat mengetahui nilai A dari 8-nya kamu pindah ruaskan. 13 dikurang 8. A sama dengan 5. Sekarang kamu sudah mengetahui nilai A dan juga B-nya. Sekarang yang ditanyakan di soal adalah suku ke-76. Berarti U76 dapat kamu tuliskan sebagai A ditambah 75B. A-nya sama dengan 5 ditambah 75 dikali 4. Hasilnya adalah 5 ditambah 300, yaitu 305. Berarti jawaban yang benar adalah option yang B. Selanjutnya yang aku akan bahas adalah barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan yang memiliki rasio tetap. Berbeda dengan barisan aritmatika, kalau barisan aritmatika dia ditambah dengan beda, pada barisan geometri dia dikalikan dengan rasionya, yaitu R. Jadi pada barisan geometri ini, U1-nya disimbolkan sebagai A atau awal, dan untuk mendapatkan suku keduanya itu dari suku pertama dikali R. A dikali R menjadi AR. Dan untuk mendapatkan suku ketiganya, itu didapatkan dari suku kedua dikali R. AR dikali R menjadi AR kuadrat, dan seterusnya. Di sini kita memiliki bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Berdasarkan angka tersebut, dapat kamu simpulkan bahwa 1 merupakan A-nya, suku pertamanya. Sedangkan untuk menjadi 2 harus dikalikan 2. Dan 2 untuk menjadi 4 harus dikalikan 2. Dapat kamu simpulkan bahwa rasionya adalah sebesar 2. Berdasarkan hal tersebut, dapat kamu rumuskan sebagai berikut. Untuk barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan A pangkat. Aku ulangin, UN rumusnya adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi yang dikurang 1 itu adalah pangkatnya ya, yang N-nya yang dikurang 1. Sedangkan untuk deret geometri atau jumlah N suku pertama barisan geometri, rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kemudian dibagi R kurang 1. Berbeda dengan rumus UN tadi, yang dikurang adalah pangkatnya. Sedangkan pada Sn, yang dikurang 1 adalah R pangkat N-nya. Nah,
Untuk mempersingkat waktu kamu dalam mengerjakan soal, kamu bisa gunakan brainwaves. Jadi brainwaves-nya adalah R pangkat Y dikurang X itu sama dengan suku ke Y dibagi suku ke X. Aku ulangin sekali lagi ya. Jadi brainwaves-nya adalah R pangkat Y dikurang X itu sama dengan suku ke Y dibagi suku ke X. Untuk memperdalam pemahaman kamu terkait barisan dan deret geometri ini, mari kita mengerjakan latihan soal bersama-sama. Sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang kedua. Jika suku ke-7 suatu barisan geometri adalah 4 dan suku ke-15 barisan itu adalah 1024, maka suku ke-13-nya adalah. Jadi pada soal ini yang pertama kali kita ketahui adalah suku ke-7-nya yang bernilai 4. Jadi bisa kita tuliskan U7 itu sama dengan A R pangkat 7 dikurang 1 6 itu sama dengan 4. Sedangkan suku ke-15-nya adalah U15 sama dengan A R 15 dikurang 1 14 itu sama dengan 1024. Nah teman-teman, kalau kita gunakan brainwaves, kita dapat nilai R-nya, yaitu R 15 dikurang 7 8 itu sama dengan U15 dibagi U7 atau 1024 dibagi 4 menjadi R pangkat 8 itu sama dengan 256. Selanjutnya kita mencari nilai R-nya. Kita akarkan 256 ini dengan akar pangkat 8. Berarti R sama dengan akar pangkat 8 dari 256 yaitu 2. Berarti sekarang kita sudah mengetahui nilai R-nya ya, yaitu 2. Berdasarkan persamaan yang pertama, AR pangkat 6 itu sama dengan 4. Dan sekarang kita sudah mengetahui bahwa nilai R-nya itu sama dengan 2. Jadi kalau kita tuliskan kembali AR pangkat 6 yang sama dengan 4 tersebut, dan kita masukkan nilai R-nya sebesar 2, menjadi A dikali 2 pangkat 6 itu sama dengan 4. Berarti A sama dengan 2 pangkat 6-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi bagi. Dan 4 ini merupakan 2 pangkat 2. Jadinya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6. Kita dapat nilai A-nya adalah 1/2 pangkat 4 atau 2 pangkat negatif 4. Selanjutnya yang ditanyakan di soal adalah suku ke-13-nya, U13. U13 itu sama dengan AR pangkat 13 dikurang 1, 12. AR pangkat 12. Kita sudah mengetahui nilai A-nya itu 1/2 pangkat 4. Kita tuliskan 2 pangkat 4. Sedangkan R-nya adalah 2. Berarti dikali 2 pangkat 12. Menjadi 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 12, pangkatnya dikurangkan 4. Menjadi 2 pangkat 8. Pada opsi soal, yang merupakan nilai 2 pangkat 8 adalah yang B, 256. Selanjutnya, aku akan menjelaskan terkait deret geometri tak hingga. Rumusnya adalah S tak hingga
sama dengan A dibagi 1 kurang R. Dan untuk geometri tak hingga ini, tipe soal yang paling sering muncul adalah ketika bola dijatuhkan dan terus memantul kembali dengan rasio tertentu. Dan yang ditanyakan pada soal adalah panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti. Untuk mengerjakan soal tersebut, kamu bisa gunakan brainwaves. Jadi, untuk kondisi bola yang dijatuhkan pada ketinggian H0 dan memantul lagi ke atas dengan rasio A per B, kamu bisa menghitung panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti dengan rumus H0 dikali B ditambah A, kemudian dibagi B dikurang A. Aku ulangin sekali lagi ya. Dalam kondisi bola dijatuhkan dari ketinggian H0, kemudian memantul kembali ke atas dengan rasio A per B, kamu dapat menghitung panjang lintasan bolanya sampai berhenti dengan rumus H0 dikali B plus A, kemudian dibagi B dikurang A. Untuk memperdalam pemahaman kamu terkait materi deret geometri tak hingga ini, kamu bisa memperbanyak latihan soal. Yuk kita kerjain latihan soalnya. Sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 1 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Berapa jumlah seluruh lintasan bola tersebut? Nah, untuk soal seperti ini, kamu bisa gunakan brainwaves untuk menghitung total lintasan bola tersebut. Rumusnya adalah L atau panjang lintasan dari pantulan bola tersebut sama dengan H0, yaitu tinggi awal ketika bola dijatuhkan, dikali B ditambah A per B dikurang A. Dengan rasionya tersebut adalah A per B. Jadi pada soal ini kita dapat mengetahui bahwa H0-nya adalah 1 meter dan rasionya adalah 3/4. Berarti A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 4. Nah, mari kita hitung. L sama dengan H0-nya 1 dikali 3 ditambah 4 dibagi 4 dikurang 3. L-nya sama dengan 1 dikali 7 per 1. Jawabannya adalah 7 meter. Opsi yang C. Nah, teman-teman StudyBrain, tadi kita sudah membahas materi barisan dan deret. Dan kita juga telah bersama-sama mengerjakan contoh soalnya. Jadi bisa aku simpulkan bahwa dalam mengerjakan soal barisan dan deret ini, terlebih dahulu yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi soalnya. Apakah terkait dengan aritmatika atau terkait geometri. Selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mengubah dalam bentuk persamaan A dan B untuk aritmatika. Sedangkan untuk geometri kamu ubah dalam persamaan A dan R. Serta kamu bisa menggunakan brainwaves untuk mempersingkat waktu pengerjaan kamu. Dan jangan lupa ya teman-teman StudyBrain untuk memperbanyak latihan soal. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Salam StudyBrain.